Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hafid Fahmi Baiki dengan NIM 114230131 dari TL Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang layout ArcGIS. Nah, kita di sini buka ArcMap-nya, New Maps, My Templates, Blank Map, oke. Setelah itu kita tambahkan data yaitu peta yaitu peta rawan bencana tanah longsor yang sudah kita buat di acara sebelumnya. Terus kita simbologi juga untuk eh, petanya ini sesuai dengan yang digunakan kemarin. Kita ke klik kanan, properties. Setelah itu nanti kita akan ke simbologi dan kategoris. Nah, ini simbologi, kategoris. Terus untuk ini kita unchecklist terlebih dahulu. Kita pilih yang kelas KB. Nah, ini add all values. Nah, untuk ini kita sesuaikan dengan acara sebelumnya. Untuk rendah yaitu adalah eh, very dot green. Setelah itu untuk sangat rendah yaitu leaf green, leaf green. Oke. Setelah itu untuk sedang yaitu solar yellow. Terus untuk tinggi yaitu adalah eh, elektron gold. Tapi karena dimungkinkan nanti akan bertabrakan dengan kontur, maka kita ubah menjadi raw amber saja. Oke, karena ini masih ada outline-nya, kita bisa klik kanan, properties for all symbols, kita outline color-nya, kita no color, oke. Apply, oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa tambahkan data yang lainnya, yaitu mungkin dari data kelurahan atau desa. Kita klik ini, add. Setelah itu kita bisa melakukan geoprocessing di solve. Kita ubah menjadi kecamatan. Nah, untuk 10.000, terus kita ubah menjadi kecamatan. Nah, jika sudah jadi seperti ini, kita bisa lakukan properties. Kita bisa ubah warna dan juga labeling. Nah, ini kita bisa ubah menjadi no color. Untuk outline-nya, kita bisa edit simbol, outline. Nah, ini karena belum ada, kita style reference, add style to list, kita masukkan dulu simbol RBI-nya. Nah, jika sudah seperti ini untuk batas kecamatan, kita masukkan batas kecamatan, edit simbol, kita hapus oran-oran yang ada di belakang ini. Oke, 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 oke. Terus kita juga labels, kita tambahkan label kecamatan untuk namanya untuk fontnya itu Times New Roman 8, simbolnya kita ubah untuk masnya halo, mas halo. Oke, oke. Setelah itu kita placement propertiesnya always horizontal dan remove duplicate label. Oke, apply. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa klik untuk batas kecamatannya tersebut. Kecamatan kita klik menggunakan peta rawan bencana tanah longsor. Ini kita bisa unchecklist terlebih dahulu. Kita bisa tambahkan kabupaten di sini. Kita add. Jika sudah seperti ini, kita juga lakukan sama seperti pada kecamatan tadi, yaitu untuk fill colornya no color, outline colornya yaitu kita edit simbol, outline, terus kita buat batas kabupaten kota, terus edit simbol, ini yang putih kita hapus saja, oke, 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 oke. Nah, sudah. Jika sudah seperti ini, nah untuk kabupaten kotanya kita juga labeling, label features in this layer-nya di checklist, terus kita ubah menjadi Times New Roman ukurannya 8, terus untuk kita buat masnya hello, oke, oke. Terus untuk placement propertiesnya remove duplicate labels, apply, oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita tambahkan untuk data-data tambahan yaitu jalan, nah ini jalan, terus ada kontur dan juga sungai. Klip dari masing-masing
data tersebut untuk kontur jalan dan sungainya menggunakan peta rawan bencana tanah longsor. Kita juga lakukan pada kontur. Terus juga kita lakukan pada jalan. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa checklist yang bukan klip. Nah, jika sudah, ini nanti kita akan simbologi untuk ini untuk jalannya, klik kanan, properties. Nah, terus untuk ini kita simbologi kategoris, kita masukkan yaitu pada remark add all values. Nah, ini kita masukkan yaitu yang dimasukkan hanya jalan arteri dan kolektor. Yang tiga ini kita remove saja. Terus kita bisa edit, sesuaikan dengan di sini. Kita bisa apply. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita juga lakukan pada kontur. Open attribute table terlebih dahulu. Kita add field. Namanya yaitu IK. Terus jenisnya yaitu float. Oke. Nah, setelah itu kita bisa lakukan pengisian dengan field kalkulator. Yes. Setelah itu kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita lakukan lagi untuk simbologinya. Klik kanan, properties. Nah, jika sudah, kita lakukan juga pada sungai. Nah, yang kita gunakan yaitu hanya sungai saja. Jadi ini kita bisa remove. Ini remove. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya yaitu adalah kita tambahkan data frame baru. Terus kita tambahkan untuk eh, batas provinsi. Nah, kita juga bisa kok ini kita bisa copy ini di sini. Kita paste layar seperti ini. Nah, ini kita bisa lakukan simbologi kembali agar memiliki pewarnaan yaitu kuning. Nah, jika sudah seperti ini, kita lakukan simbologi pada batas provinsi untuk fill colornya yaitu menggunakan leaf green seperti ini. Untuk outline colornya kita edit simbol terlebih dahulu, outline. Setelah itu kita pilih untuk batas kecamatan, batas provinsi. Kita, kita edit simbol. Ini kita silang saja, kita oke, 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 oke. Terus kita juga bisa labeling sekalian, label features and desire-nya dihidupkan. Terus setelah itu pilih Times New Roman, simbol, edit simbol, masnya halo, oke, oke. Placement properties-nya, remove duplicate label, oke, apply, oke. Nah, selanjutnya untuk mewarnai lautnya itu kita klik kanan, data frame properties. Setelah itu nanti di frame, nah ini frame. Terus kita background ini kita bisa pilih LT Blue. Nah, terus kita apply, kita oke. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya langkah selanjutnya yaitu adalah layout. Nah, pertama kita akan mengubah dari page and print setup. Nah, ini Microsoft Print to PDF untuk size-nya A3, landscape, use printer
Printer paper setting, kini kita ubah menjadi sentimeter, sentimeter juga, show printer, oke. Nah, selanjutnya yaitu kita memberikan garis bantu untuk di kiri itu 3, terus di atas itu 1, karena ini total 29,7 berarti 28,7, terus dan juga ada di 27,7. Oke, seperti ini juga ada di 4. Nah, seperti ini. Terus untuk yang di bawah sama yaitu 1 dan 2. Nah, seperti ini. Terus di bagian samping kanan, bagian samping kanan yaitu 1 dan juga 2. Nah, setelah itu untuk besarannya yaitu dari 41 hingga ke dikurangi 10 berarti ke 31, terus setengah senti, terus habis itu di 29,5 ini. Nah, terus ini jika sudah, ini bisa kita posisikan seperti di kotak. Nah, seperti ini. Terus ini bisa kita besarkan, zoom to layer. Nah, seperti ini. Ini 36, mungkin bisa kita ubah menjadi 40.000. Nah, seperti ini 40.000. Terus selanjutnya yaitu kita akan membuat kotakan atau rectangle menggunakan pojok sini sampai ke, aduh, jika udah seperti ini nanti ini kita ubah untuk warnanya, yaitu fill colornya no color, outline colornya hitam, outline-nya apply, oke. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya untuk membuat dari koordinat kita klik kanan properties, terus untuk grids-nya kita new grid, measure grid, next tick and mark labels, ini kita ganti warnanya menjadi mas red atau merah, ya mas red, terus kita oke, kita next, next, next. Nah, setelah ada kita properties, ini bisa kita ganti-ganti intervalnya. Terus untuk labelsnya ini fontnya ini kita ganti ke Times New Roman dengan ukuran 12. Ini terus additional properties, number format ini ya diganti menjadi 0. Oke, oke, apply, oke, apply, oke. Nah, jika sudah keluar eh, seperti ini, selanjutnya yaitu kita akan membuat dari keterangan-keterangan atau identitas peta ini. Yaitu kita akan ke rectangle, terus kita klik, terus habis itu kita akan mengubah warnanya menjadi no color, outline colornya ini apply, oke. Nah, terus kita pertama akan membuat judul peta, kita akan menambahkan logo PN. Setelah itu kita akan membuat teks dengan teknik lingkungan UPN Veteran Yogyakarta. Untuk kita rata tengah, setelah itu untuk si- simbolnya yaitu kita menggunakan Times New Roman dengan ukuran yaitu 12 dan stylenya yaitu bold. Terus kita oke. Nah, jika sudah seperti ini kita bisa taruh di sini.
Nah, kita sesuaikan di sini. Setelah itu kita bisa membuat line atau garis pembatas menggunakan ini line. Terus buat memudahkan biar tidak mencong, kita bisa buat garis bantu. Klik sini, klik. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa sesuaikan untuk tempatnya di mana. Nah, di sini. Setelah itu kita akan membuat judul dari peta ini, yaitu peta rawan bencana tanah longsor. Seperti ini, sama, kita langsung apply saja, oke. Terus ini bisa kita di sini. Terus ini kita copy lagi, Ctrl C, Ctrl V. Nah, untuk simbol ininya diganti menjadi ukuran 2, eh, tetap jadi 10, dan B-nya kita, boldnya kita matikan. Oke, kita apply, oke. Nah, jika sudah seperti ini kita sesuaikan tempatnya. Terus selanjutnya ini kita bisa copy untuk lainnya. Nah, ini kita bisa taruh di sini. Terus selanjutnya yaitu kita akan membuat arah mata angin dan peta dan skala. Nah, ini kita klik insert, terus north arrow, terus pilih yang Esri Note 3. Kita oke. Nah, ini kita bisa kecilkan untuk ukurannya. Nah, selanjutnya kita bisa membuat kita bisa mengubah N-nya menjadi U menggunakan teks. Hasilnya seperti ini. Jika sudah, selanjutnya kita akan menambahkan dari scale text. Nah, untuk absolute scale, properties, terus kita pilih absolute X, kita relatif dulu. Terus untuk page jenisnya cm, terus ini kilometer, habis itu absolute. Nah, untuk separatornya titik dua, kita apply. Terus untuk format namanya, kita pilih Times New Roman, size-nya 12, kita apply, oke. Oke, nah seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jika sudah, kita akan menambahkan tulisan skala. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan membuat skala batang, itu insert, terus scale bar. Selanjutnya yaitu untuk alternatif scale bar tuh properties. Saya untuk number of divisionnya yaitu 7, terus number of 0, terus untuk ininya adjust width yang digunakan, division unitnya yang digunakan yaitu adalah kilometer, terus untuk labelnya adalah km. Nah, terus untuk division value-nya yaitu 40.000 dibagi dengan 10.000, 100.000 menjadi 0,4. Nah, untuk numbers and mark-nya ini kita ubah menjadi division aja. Terus untuk formatnya kita ubah menjadi Times New Roman, ukurannya 12, sama apply. Kita klik OK. Kita klik OK. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Kita paskan di tengah dulu. Nah, jika sudah, selanjutnya yaitu kita akan buat yaitu disusun disusun oleh apply, oke. Oh ya, jangan lupa ada titik duanya. Nah, oke. Setelah itu kita buat nama pembuatnya menggunakan kecamatan-kecamatan tadi. Kita klik apply, oke, kita paskan di sini. Selanjutnya kita akan membuat keterangan, yaitu kita insert. Setelah itu kita legend, terus yang kita masukkan ada jalan, kontur, sungai, terus kabupaten, kota, kecamatan, dan peta rawan bencana tanah longsor. Next, kita next saja langsung, next, next, next. Nah, jika sudah, ini kita pindah dulu ke sini. Setelah itu kita bisa convert to grafik. Terus kita ungroup terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita bisa klik sini, kita ungroup lagi.
Terus kita bisa pilih ini, kita ungroup lagi. Nah, jika sudah, yang pertama kita akan membuat batas administrasi yaitu kabupaten, kecamatan dan kabupaten kota. Ini kita change simbol menggunakan pertama yaitu kecamatan terlebih dahulu. Untuk terus kita beri nama menggunakan ini. Terus kita bisa copy ini, kita ubah ini menjadi batas kabupaten. Terus selanjutnya yaitu kita akan memberikan pada jalan. Selanjutnya kita akan membuat kontur menggunakan drawing. Ini menggunakan freehand. Nah, jika sudah jadi seperti ini, selanjutnya kita akan menambahkan sungai menggunakan freehand lagi. Oke, selanjutnya yaitu kita akan memasukkan peta rawan bencana tadi, keterangan-keterangannya. Terus ini kita bisa tambahkan keterangan sesuai dengan Excel yang sudah kita dapatkan. Nah, untuk jika sudah, selanjutnya kita akan membuat sumber-sumber di keterangan. Ctrl C, Ctrl V, kita copy saja. Setelah itu kita selanjutnya kita akan membuat datum atau sistem koordinat. Nah, ini. Selanjutnya kita akan membuat inset. Kita buat garis bantu 1 cm. Nah, seperti ini kita bisa tambahkan nama lautnya.
Nah, jika sudah, yaitu kita akan menambahkan teks, yaitu call out. Maka selanjutnya kita akan menambahkan grid. Kita klik kanan, properties. Selanjutnya kita grid, new grid untuk measure grid, next. Terus kita tick mark stylenya yaitu kita pilih colornya Mars Red. Terus properties untuk yang digunakan ini sama oke. Next, next, next. Nah, kita ke properties. Terus untuk ininya seperti ini. Nah, untuk fontnya kita ganti menjadi Times New Roman. Terus additional propertiesnya kita ubah menjadi kita number format ini menjadi 0. Oke. Oke. Terus untuk size-nya kita kecilkan menjadi 6 saja. And apply. Oke. Kita bisa apply. Nah, itu oke. Oh, ini. Karena ini mungkin terlalu banyak untuk setiap ininya, kita bisa kecilkan menggunakan klik kanan. Setelah itu kita pilih properties. Terus untuk intervalnya kita bisa besarkan di sini. Ini yaitu 50.000, berarti kita bisa besarkan jadi mungkin 100.000. Kita apply, oke, kita apply. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Sudah selesai untuk pembuatan layout petanya. Selanjutnya kita bisa simpan dan file, export map. Kita klik, kita pilih file yang mau ditempatkan. Kita beri nama, setelah kita save. Nah, kita tunggu sampai selesai. Sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.